Sebagus apapun websitemu, tapi kalau pengunjungnya sedikit, tentu bikin kecewa dong. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website resep masakan menggunakan teknik SEO. Jadi, website kamu bukan hanya bagus secara tampilan, tapi bagus secara pengunjung. Dengan banyaknya pengunjung, berarti cuan semakin banyak dong. Oke, ikuti terus videonya ya. Dan berikut adalah tampilan websitenya ya. Di sini ada header, kemudian di sini ada kata kunci resep masakan sehari-hari yang sudah kita riset menggunakan tools riset Ubersuggest ya. Kemudian di sini ada gambarnya. Di sini ada tombol, jika diklik akan menuju ke sini ya. Ini artikelnya. Misalkan cara membuat cumi goreng tepung. Di sini juga sudah saya sematkan kata kunci ya. Di sini ada videonya sebenarnya ini. Kita kembali. Nah, turun ke bawah. Ini jika diklik akan membuka semua artikel ya. Ini juga bisa di next. Kembali. Di sini ada resep by kategori. Kemudian di sini ada button buat mendownload aplikasinya. Lalu di sini ada bagian section chef. Kemudian di sini kayak testimoni. Di sini ada newsletter yang bisa kalian hubungkan dengan mailing list ya. Jika ada yang memasukkan email, kemudian klik subscribe seperti ini dan sudah dihubungkan dengan mailing list kayak MailChimp gitu, maka dia akan mendapatkan update terbaru jika kalian update artikel resep gitu ya, atau info terbaru. Kemudian di sini ada kayak trending now gitu ya. Ini berisi artikel-artikel terkait. Di sini ada footer, tombol, dan di sini footer paling bawah. Di sini ada bagian menu ya. Menu. Ini resepnya. Kemudian ini media sosial dan ini tombol pencarian. Ini akan kita buat nanti. Oke, kita mulai risetnya ya. Di sini kita menggunakan tools Ubersuggest ya. Kalian bisa klik neilpatel.com/Ubersuggest, kemudian sign in ya. Jika belum mendaftar, maka kalian harus daftar dulu. Daftar dulu ya. Ada juga percobaan 7 hari free trial. Di sini saya sudah login ya. Kemudian masuk ke sebelah kiri, turun ke bawah, pilih keyword ideas seperti ini, maka akan muncul halaman seperti ini. Language-nya Indonesia, lokasinya Indonesia. Di sini kita bisa ketikkan kata kunci, misalkan resep masakan ya. Nah, di sini kita ada jatah 3 hari, 3 kali gratis sehari ya. Dan muncul hasil kata kunci yang tadi kita searching ya. Resep masakan. Di sini ada resep masakan sehari-hari agar tidak bosan. Ini pencariannya banyak banget ya, tapi persaingannya rendah. Jadi penting untuk digarisbawahi bahwa dalam riset kata kunci sebaiknya kita mencari kata kunci yang pencariannya banyak tapi persaingannya itu sedikit ya, alias rendah. Dengan begitu maka peluang kita untuk berada di halaman atas pencarian, halaman atas Google itu lebih besar. Di sini ada juga resep masakan sehari-hari. Ini yang tadi kita pakai di sini ya. Nah, resep masakan sehari-hari. Ini ya. Ini ada 12.000 pencarian per bulan dengan kesulitannya yang lumayan mudah. Ini 27 masih mudah ya. Lalu ada resep masakan rumahan. Di sini juga ada resep masakan rumahan di website yang akan kita buat ya. Di sini kalau saya jelaskan, volumenya ini per bulan ya, pencarian per bulan. Volume di sini maksudnya. Kita bisa sortir mau berapa hasil pencariannya per bulan. Kemudian SEO difficulty, ini kesulitan kata kuncinya.
0 sampai 35 itu masih mudah ya. Easy, medium, hard. Kita juga bisa memasukkan misalkan dari 1 sampai 15 gitu ya. Tapi di sini kita pakai yang easy saja ya, yang mudah karena kita masih pemula dari awal 0 banget. Klik easy, klik apply. Nah, di sini resep masakan sehari-hari ada 12.100 dengan kesulitan kata kunci masih mudah 27 ya. Di sini juga ada resep masakan rumahan. Oke, sekarang kita berlanjut ke part berikutnya. Setelah riset kata kunci, selanjutnya kita membutuhkan sebuah hosting dan domain ya. Di sini kita mempercayakan Domainisia sebagai penyedia hosting dan domain. Karena masih pemula, kita pakai shared hosting ya, atau hosting berbagi. Kita klik di sini hosting, kemudian web hosting, pilih yang paket super, kapasitas 5 GB cloud SSD dan gratisdomain.com. Klik beli, kemudian pilih yang super ya, servernya di Jakarta karena audiens kita ada di Indonesia. Pilih yang 1 tahun saja, turun ke bawah, ketikkan nama domain, misalkan begini ya. Kemudian turun ke bawah, masukkan email. Lalu di sini lihat harganya 489.510. Kemudian cek lagi dari atas apakah sudah benar. Jika sudah benar semuanya, klik tambahkan troli. Kemudian masukkan promo ya. Kalian bisa gunakan kode diskon Amir untuk potongan 5% ya. Ini lumayan banget ya. Selanjutnya kalian bisa sign in. Jika sudah daftar, jika belum, kalian harus sign up ya. Setelah kalian mendapatkan hostingnya, silahkan kalian login ke Domainisia ya. Kemudian masuk ke dashboard dan klik My Service. Kemudian pilih hosting yang tadi kalian beli ya. Contohnya ini punya saya, klik. Kemudian klik login to cPanel. Setelah itu turun ke bawah ya. Turun ke bawah, klik Scripts, kemudian WordPress. Kemudian klik Install Now. Di sini pilih HTTPS ya. Kemudian di sini pilih website yang tadi kalian beli ya, nama domainnya. Misalkan yang ini contoh punyaku. Kemudian site name, masukkan nama website, site description juga masukkan ya, admin dan password. Masukkan alamat email di sini ya. Kemudian ini unchecklist karena belum perlu. Bahasanya pakai English ya, atau bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian masukkan email dan klik install. Setelah berhasil, kalian bisa klik alamat website yang tadi kalian beli ya, di sini yang atas, klik. Nah, ini tampilan pertamanya ya. Selamat, kalian sudah bisa membuat website sendiri. Kemudian balik ke sini lagi. Ini halaman loginnya ya. Di belakangnya ada tulisan WP Strip Admin. Kita klik. Di sini langsung login ya. Kita coba logout. Untuk loginnya kayak apa? Nah, seperti ini ya. Kemudian masuk ke setting ya. Setting, kemudian pilih permalink. Ini saya besarkan. Nah, setting, permalink, kemudian di sini pilih post name. Nanti formatnya akan menjadi seperti ini ya. Tanggalnya hilang. Jadi jika diubah tanggalnya, misalkan dimundurkan,
dia URL-nya akan tetap seperti ini, sehingga tidak berpengaruh ke SEO ya. Kalau ini jika diubah tanggalnya, maka tanggalnya akan berubah dan ini berpengaruh ke SEO. Jadi pilih yang format post name saja, lalu klik Save Change. Setelah itu dari setting pilih ke General, kemudian di sini bahasanya pilih English atau Indonesia ya. Time zone-nya UTC plus 7 waktu Indonesia. Klik Save Change. Kemudian masuk ke Appearance. Kemudian ya benar. Masuk ke Appearance, Themes. Klik Add Themes. Ketikkan Blocksy. Nah, klik Install. Klik Activate. Lalu klik Install Blocksy Companion untuk memunculkan starter sites-nya. Klik Starter Sites. Pilih yang Tasty bagian bawah ya. Di sini ketik Tasty. Nah, yang ini ya. Yang ini gratis. Lalu klik Import. Pilih Elementor. Klik Next. Klik Next. Klik Next. Setelah itu klik View Site. Nah, ini penampakannya ya. Sekarang kita bisa edit-edit ya. Kita klik Edit with Elementor. Klik Recreate Kit. Dan di sini klik Recreate Kit ya. Klik Save Change. Kemudian kita klik Visit Site. Setelah itu klik Edit with Elementor. Kemudian kita kopikan ini kata kunci yang tadi kita reset ya. Di sini klik resep masakan sehari-hari, masuk style, pilih tipografi 40 saja ya. Kemudian ini hapus. Kemudian ini masukkan deskripsinya. Setelah itu yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita ganti. Masukkan ikonnya arrow. Yang ini klik Insert. Icon posisinya N. Lalu di bagian link kita kasih hashtag resep. Kemudian turun ke sini, tambahkan Anchor ya, Anchor. Klik di sini, masukkan hashtag resep juga, klik Publish. Kemudian kita lihat contohnya, resep minggu ini dihapus. Jadi nanti jika ini diklik ya, baca di bawah karena ada Anchor resep, jika diklik akan lari ke sini ya. Nah, ini terlalu tinggi jaraknya, ini sama ininya juga. Kita edit container, klik Advanced. Ini bottomnya di nolkan saja ya.
0. Terus ini padding pada bagian bottom kasih 50, topnya juga 50, segini ya. Kemudian yang ini klik advanced, ini bottomnya nolkan saja, pada bagian margin ya nolkan. Kemudian pada bagian padding kita unlink, kemudian pada bagian top kita kasih 50. Nah seperti ini ya. Klik publish dulu, kemudian ini diganti resep by kategori. Seperti ini. Kemudian kita kasih kategori kayak gini ya. Ini dihapus. Kemudian masukkan sini list, icon list seperti ini. Lalu di bagian layoutnya kita kasih inline seperti ini, jadi dia horizontal ke kanan ya. Kita klik ini, nah ikonnya kita hapus, yang ini juga ikonnya kita hapus, kemudian kita masukkan nama kategorinya ya, tumis sop gorengan roti gitu ya, misalkan. Saya percepat ya. Kemudian kita tengahkan ya, klik ini tanda pensil, masuk style, alignmentnya kasih ke tengah seperti ini. Kalian bisa duplikat ya, misalkan kayak gini, klik kanan, duplikat. Tapi ini saya kasih satu saja, delete. Nah di sini ini gambar ya, kita hapus saja, kita klik kanan, delete. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita ganti ini ya, download app kami, klik, lalu ininya dihapus, deskripsinya hapus, kemudian edit kontainernya kita klik, masuk advanced, ini unlink, jadi dia rata ya. Nah dia rata, ini juga bisa kita ubah ya. Selanjutnya kita ganti ini ya, ganti ini juga bisa kalian ubah-ubah ya. Di sini ini image box, bisa kalian ubah namanya, kemudian misalkan di sini Ruby save, di sini lalu ini media sosialnya juga bisa kita ganti ya, linknya gitu ya. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Di sini kita salin keterangannya. Di sini juga. Kemudian di sini dan di sini ini kita menggunakan plugin berbeda ya. Kita publish dulu.
Dan ini kita hapus dulu ya. Hapus, kita coba lihat. Kita kopikan deskripsinya, paste, kita ganti, klik publish, kemudian kita keluar dulu, lalu klik logonya, lalu klik plugin, installed plugin. Yang WP Form kita deactivate ya, kita ganti, kita delete, lalu klik add plugin, ketikkan Fluent Form, klik install now, klik activate, kemudian masuk ke Fluent Form, klik form. Nah, kita pakai subscription form ya, kita preview dulu. Nah, seperti ini ya, kita lihat, klik edit. Jadi kita bisa edit ya. Di sini di placeholder kalian bisa ganti, isikan emailmu. Kemudian save form, lalu di sini klik to copy ya. Klik copy. Kemudian masuk ke halaman utama tadi. Di bagian kiri masukkan short code, tarik ke sini. Pastekan kodenya. Nah, muncul seperti ini ya. Klik publish, klik preview. Kita lihat ke bawah, kita masukkan email, klik subscribe. Kemudian kita masuk ke dashboard, masuk ke Fluent Form, ini dismiss Fluent Form, klik entries. Nah, di sini ini yang tadi kita masukkan emailnya ya. Kita klik view. Nah, ini ya. Jadi, dengan form ini pengunjung bisa mendapatkan update resep terbaru, update info terbaru ya, dengan menghubungkan mailing list kayak MailChimp gitu ya. Tanpa MailChimp atau mailing list gitu, ini tidak akan bisa ya, hanya muncul di sini. Kita kembali ke visit site. Jadi di sini agar pengunjung bisa mendapatkan update terbaru, resep terbaru, kalian harus menghubungkannya dengan tools mailing list ya, jasa mailing list kayak MailChimp gitu ya. Nah, ini MailChimp ya. Selanjutnya kita akan install plugin ya. Masuk ke dashboard, masuk ke plugin, add plugin, ketikkan RankMath. Ini plugin SEO yang cukup bagus ya. Klik install now, klik activate, kemudian skip step, kemudian set up wizard ya. Nah, ini bisa masukkan apakah personal blog, community, portfolio. Di sini personal blog aja ya. Di sini nama websitenya. Kemudian ini sudah terinstall logo. Lalu save and continue. Save and continue. Kemudian save and continue. Save and continue. Lalu return to dashboard. Nah, di sini
Ini yang monitor 404 digeser ke kanan supaya jika misal ada artikel atau resep yang kosong gitu ya, ada peringatan 404. Kemudian kita turun ke bawah, image SEO ini aktifkan. Kemudian turun ke bawah, cukup ya. Sekarang kita akan coba riset keyword untuk resep masakannya ya. Misalkan cara membuat nasi goreng. Klik search. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini pencariannya 27.100 dengan kesulitan kata kunci 28. Ini masih mudah, tapi 6 bulan yang lalu. Kita klik yang muter ini. Nggak apa-apa ya, ini anggap aja ini 28 masih mudah ya. Ini juga ada cara membuat nasi goreng yang enak. Di sini ada cara membuat nasi goreng sederhana. Kita pakai yang lebih spesifik saja ya. Cara membuat nasi goreng telur. Yang ini, nasi goreng sederhana. Kita kopikan, lalu pergi ke ChatGPT ya. Buatkan resep seperti ini ya. Kemudian pergi ke copyscape.com, lalu pastekan di sini ya. Klik scan. Dan hasilnya tidak ada copy paste ya. Kemudian kita pergi ke sini ya. Ke sini, dashboard, lalu post, klik add post. Yang tadi kita pastekan dulu di Word ya. Judulnya ganti cara membuat nasi goreng sederhana. Lalu di sini kita tambahkan kategori tumis kayak gitu ya. Tumis misalkan, enter. Nah, di sini kemudian ini di rank math ini ketikan, pastekan cara membuat nasi goreng sederhana. Di sini bertambah skornya jadi 41. Klik edit snippet ya. Yang ini sisakan title saja, jadinya berkurang ya seperti ini. Hanya cara membuat nasi goreng sederhana. Kemudian permalingnya juga cara membuat nasi goreng sederhana. Jadinya lebih SEO friendly ya. Ini namanya permaling atau sloop, hanya memuat kata kunci pentingnya saja. Di description kita ketikkan cara membuat nasi goreng sederhana, kata kuncinya masukkan ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ini skornya bertambah. Kemudian klik save draft. Kemudian edit with Elementor. Lalu klik plus, klik flexbox, klik ini ya, tanda panah ke bawah. Masukkan container, lalu masukkan ini ya, recipe cards block ke sini. Nah, masukkan judul. Ini sudah ada cara membuat nasi goreng sederhana. Kemudian di sini masukkan recipe summary, cara membuat nasi goreng sederhana. Kemudian di sini ada image-nya ya. Masukkan image, upload. Nah, image-nya pun harus mengandung kata kunci ya. Lalu masukkan ke alt text. Cara membuat nasi goreng sederhana. Seperti ini. Nah, muncul di sini ya.
Kemudian kita turun ke bawah. Ini autornya juga bisa kita munculkan ya. Misalkan Susanti gitu ya. Di sini. Lalu turun ke bawah. Klik Recipe Schema Markup. Di sini turun ke bawah lagi. Additional detail. Nah, serving ini ya. Penyajian misalkan penyajian 4 orang melalui 4 unit orang gitu ya, kayak gini. Kemudian preparation time ini 30 menit. Cooking time, waktu masak 20 menit. Kemudian kalori sini 300 kalori ya, seperti ini. Kemudian turun ke bawah di sini ingredients atau bahan-bahan, kita masukkan misalkan ingredient 1, kita lihat ini kopikan, paste, ini hapus ya, hapus. Kemudian ini cara membuatnya, direction, cara membuatnya kita pastekan. Kalau mau step by step gini juga nggak masalah, kita praktekkan ya. Kemudian pilih yang direction 2. Ini juga bisa masukkan gambarnya ya. Yang kedua, saya cepatkan ya. Lalu di sini kita juga bisa tambahkan video ya. Klik video, lalu URL-nya. Masukkan URL-nya di sini. Lalu di sini di notes juga bisa kalian tambahkan kata-kata ya. Klik draft dulu. Kita lihat di sini ada kata kunci cara membuat nasi goreng sederhana ya. Di sini ada gambarnya. Gambarnya juga mengandung kata kunci nasi goreng, cara membuat nasi goreng sederhana dengan ukuran kurang dari 100 KB. Itu bagus untuk SEO ya. Di sini juga ada ya. Tapi ini nggak usah, ini double. Ternyata ini nggak bisa dihapus ya. Ini paling bisa dikasihkan strip saja begini. Kita kosongkan jadi ada judulnya gini ya. Oke, kita publish ya. Kemudian kita preview change di sini. Ini cara membuat nasi goreng sederhana, sudah termasuk kata kunci target ya. Di sini ada lagi, di sini nggak apa-apa ya. Ini penyajian, persiapan, waktu masak, kalori, ini informasi detail gini. Ini juga bagus untuk SEO ya, karena SEO itu seperti manusia, semakin detail maka dia semakin suka ya. Di sini ada juga cara membuat nasi goreng sederhana yang mudah dipraktekkan.
Ini sebenarnya dihapus nggak apa-apa, tapi ini tambahkan nggak apa-apa ya. Kemudian di sini bahan-bahan, kemudian di sini ada cara membuatnya, di sini ada videonya. Video juga mendukung SEO ya. Di sini ada kalimat pelengkapnya. Oke, kita kembali ke sini, kemudian exit. Lalu di sini set feature image, kita tambahkan ya. Ini ukuran gambarnya yang tadi 22 KB, ini mudah di load ya. Klik set, lalu klik save. Nah, di sini angkanya 75, ini udah bagus ya. Turun ke bawah kita cek, ini kategorinya udah bagus. Tag-nya bisa kita kasih nasi goreng. Kalau di Google itu semakin lengkap informasi, maka semakin bagus SEO-nya ya. Sepengetahuanku kayak gitu. Klik save. Klik view post. Kita lihat dulu seperti ini. Kemudian kita klik home. Kita lihat. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kategori tumis ini juga bisa kita tambahkan di sini ya, bagian menu. Caranya kita masuk ke dashboard, lalu pilih appearance, menu, kemudian lihat kategori, klik tumis, add to menu, geser ke atas, klik save, klik visit site. Nah, ini ya. Kemudian kita coba hapus ini admin, terus tombol ini kita jadikan satu baris saja ya. Caranya masuk ke dashboard, masuk ke appearance, customize, masuk ke header di sini, kemudian kita klik main row, di sini search, kita pindahkan ke sini ya, sini, buttonnya kita hapus, akunnya kita hapus, kemudian sosialnya kita pindah ke sini, lalu logonya kita pindah ke sini. Nah, jadi satu gini ya. Kemudian klik logo, ini logo ini ya, pas belum digulir. Nah, setelah digulir kita select logo, ini yang putih, kita klik logo Tasty, ketikkan logo Tasty, klik select, klik publish. Nah, setelah digulir dia akan menjadi putih ya, berubah warna. Oke, kita close, kita lihat, dan jadi ya. Jadi seperti ini. Ini yang resep ini bisa kita kasih linknya ya. Misalkan kita salin link di sini, kemudian klik edit Elementor, lalu klik ini bagian gorengan ya, masukkan linknya, masukkan kategorinya ya. Kita lihat di sini kategorinya. Nah, tumis gini ya, kategorinya tumis. Oke, klik publish. Kita lihat di sini di gorengan di sini ya. Nah, seperti ini ya.
sekarang kita akan menambahkan media sosialnya ya. Caranya masuk ke dashboard, masuk ke appearance, customize, kemudian masuk ke sini ya, klik tanda 3 titik ini, kemudian ini bisa kita hapus atau tambahkan ya, misalnya Facebook gitu ya, Facebook, klik plus, kemudian TikTok gitu ya, klik plus, kemudian klik social network accounts untuk menambahkan linknya ya. Misalnya di sini facebook.com, kemudian turun ke bawah instagram.com, gitu ya, kemudian klik publish, kemudian turun ke bawah di sini kita akan mengganti link-link ini ya. Kita kembali masuk ke footer, nah klik ini, kita bisa mengganti ya, misalkan menurut kategorinya di atas kayak tumis gitu, tumis, terus kemudian shop, gorengan gitu ya, cake, kita kasih 4 saja, kita tambahkan link ya, misal pagar gitu ya, ini juga oke gitu ya. Kita lihat di sini, kemudian ini hapus saja ya. Lalu klik middle row, pilih 3 saja. Yang widget area 4 kita geser ke sini. Nah, widget area 4 kita geser ke sini. Ini ke sini. Kita klik ini. Download aplikasi kami, lalu kasihkan deskripsi ya. Di sini juga klik yang widget area 3, kontak us, hubungi kami, seperti itu ya. Intinya ini cara membuat footernya ya. Di bawah juga begitu ya. Ini klik, misalnya testi gitu ya, klik publish, klik close, lalu visit site. Nah, seperti ini ya, gitu ya. Kemudian untuk mengatur tombol search-nya ini ya, ini kita klik yang 3 titik ini, kita klik, lalu masuk ke design, kemudian ada search result,
masuk ke desain. Kita lihat, kita ketikkan ini ya. Ini kan nggak muncul ini tulisannya. Nah, kita ganti di sini ya. Di search color ini misalkan ganti yang hitam. Kemudian search button color kita ganti ini, diubah-ubah ya. Misalkan kemudian modal background gini ganti, ini bisa berubah-ubah ya. Lalu input font color ini misalkan ganti. Nah, kayak gitu ya, bisa muncul ya. A, B, C, D, E. Kita coba-coba lagi. Ini garisnya belum muncul ya. Input border color kita ubah. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal diganti-ganti font color, input font color, input border color, search color ini kita bisa ubah. Gitu ya. Setelah itu kita klik publish ya. Lalu close. Kemudian klik visit site. Nah, halaman home depan ini harus diganti ya. Harus diubah. Jadi jika diklik home ini akan menuju halaman ini ya. Halaman depannya. Caranya masuk ke dashboard, kemudian appearance, customize, lalu masuk ke home page setting, pilih static page ya, pilih home tasty. Pilih home tasty. Ini sudah ke setting menjadi halaman home ya. Soalnya kalau misalkan masih di about, misalkan, nah ini jadinya halamannya seperti ini. Coba kita cek publish. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Halaman websitenya masih about. Kita ganti home tasty, klik publish. Kita klik ini. Nah, jadi halaman depan ya. Masih ada yang kurang ya. Halaman ini kita ganti ya. Ini klik edit with Elementor. Kemudian klik tanda pensil, choose image, upload ya. Di sini ada soto ya. alt teksnya soto, klik select. Nah, ini kan Indonesia banget ya. Klik publish. Lalu keluar ya. Ini home tasty-nya dihapus. Klik save. Lalu klik icon WordPress. Lalu masuk ke visit site. Nah, kita klik recipes ini diganti ya. Klik edit page. Ini ganti kumpulan resep. Dan ini edit excerpt. Ganti klik save. Klik view page. Nah, ini ya. Klik home. Oke, selesai ya.
Oke, itu dia tutorial cara membuat website resep masakan menggunakan template siap jadi dari Blocksy ya, WordPress dan juga Elementor. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar semakin banyak video sejenis yang saya buat. Terima kasih.